Halo semua, kembali lagi di KVFA Institute. Kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah Bahasa Indonesia MKU. Nah, untuk tema kali ini kita akan membahas terkait dengan membuat paragraf. Mungkin pertama kali yang ingin saya sampaikan terkait dengan paragraf dari teman-teman, mungkin udah ada yang tahu, tapi ada yang masih belum yakin atau bahkan ada yang belum tahu maknanya sebenarnya paragraf itu apa. Jadi sebenarnya paragraf itu merupakan miniatur dari suatu karangan yang meliputi syarat-syarat tertentu seperti adanya ide pokok, terus kalimat pendukung, terus koherensi. Nah, itu semua syarat-syarat itu ada di dalam suatu paragraf. Dalam setiap paragraf itu pasti mencerminkan ide pokoknya, dan mungkin dulu waktu kita belajar bahasa Indonesia di SMA atau SMP, awal kalimat dalam suatu paragraf itu pasti ide pokoknya. Nah, tapi itu belum tentu. Kalau kalian sekarang udah mahasiswa, belum tentu awal kalimat itu adalah ide pokoknya. Nah, nanti kita akan bahas terkait itu. Oke, jadi ini ya, paragraf itu miniatur dari suatu karangan yang meliputi syarat-syarat tertentu. Nah, ketika tadi saya katakan ide pokok itu belum ada atau belum tentu di awal, nah kita lihat dulu nih struktur paragraf. Jadi ada 3 hierarki dalam struktur paragraf, yaitu kalimat topik, itu yang dikenal dengan ide pokok, terus kalimat pengembang langsung atau disingkat dengan KPL, dan kalimat pengembang tak langsung. Jadi ada 3 hierarki ini. Saya mengambil ini dari buku terbitan di Kemendikbud terkait dengan struktur paragraf. Kalian bisa cari di Perpusnas secara e-learning, e-library-nya kan bisa akses itu. Tapi sebenarnya di buku itu ada banyak sekali variannya, tapi yang saya ambil cuma sedikit terkait dengan paragrafnya. Ini kayak ngeblur ya. Kurasa enggak ya. Semoga enggak, kalau ngeblur dikit-dikit enggak masalah ya. Oke, kembali lagi terkait dengan struktur paragraf, ada 3 tadi hierarkinya. Kalimat topik, kalimat pengembang langsung, dan kalimat pengembang tak langsung. Nah, kalian bisa lihat di slide itu struktur paragraf itu ada 4 tipe. Struktur pertama, struktur kedua, struktur ketiga, dan struktur keempat. Kalian bisa lihat struktur pertama itu ada KT, kalimat topik, terus dikembangkan dalam kalimat pengembang langsung 1 dan kalimat pengembang langsung 2. Terus struktur 2 itu kalimat topik dikembangkan di 2 KPL, di masing-masing KPL dikembangkan lagi menjadi KPT, kalimat pengembang tak langsung. Nah, di struktur 3 itu kebalikannya, 2 KPL kemudian menjadi kalimat topik. Nah, ini perbedaan antara struktur 1 dan struktur 3. Ini kalau kalian ingat kalimat induktif dan deduktif. Terus kemudian struktur 4 juga sama, kebalikan dari struktur 2. Oke, dari sini mungkin kalian masih ada yang bingung. Jangan lupa komentar kalau bingung, supaya nanti kita bisa munculkan diskusinya ya. Nah, ini adalah contoh dari struktur 1, KT, kalimat topiknya 1, ada kalimat pendukung langsungnya ada 3. Kalian bisa baca itu contohnya. Yang saya warna kuning itu adalah topiknya, kemudian biru itu adalah pendukung langsung 1, yang ungu pendukung langsung 2, yang hijau muda itu pendukung langsung 3. Nah, kalian bisa lihat tuh. Lalu yang berikutnya struktur 2 itu bisa kalian lihat juga contohnya, kalimat topik, kemudian ada KPL, di KPL ada dikembang lagi menjadi KPT 1 dan KPT 2. Itu kalian bisa lihat contohnya. Kalian baca sendiri. Oke, lalu yang struktur 3 dan 4 ini ya mirip-mirip tadi seperti
struktur 1 dan 2 hanya sekebalikannya. Di struktur 3 ini bisa kalian lihat contohnya KPL1, KPL2 itu KPL1 saya warnai dengan warna kuning cerah, terus KPL2 itu kuning semi orange. Kalau kalimat topik itu putih, kalimat pendukung langsung itu KPT1 ya, KPT1 warnanya biru tua, KPT2 yang biru biasa, KPT3 biru biru muda yang kecerahan. Kemudian di KPL2 itu ada KPT1, KPT2 itu juga saya bedakan warnanya sesuai dengan ada yang di contohnya. Kalian bisa cermati sendiri ya. Oke, jadi itu tadi terkait dengan struktur paragraf. Mungkin kalau kalian sudah membaca terus kemudian skip, kalian bisa pause ya di bagian yang kalian inginkan, dan ketika kalian masih ada hal yang merasa dibingungkan, mungkin bisa kita diskusikan secara bersama-sama. Entah kalian masih bingung masalah pewarnaannya tadi yang di slide, atau masalah terkait dengan KPL atau KPT itu kalau masih belum paham, kita bisa diskusi di grup atau di kolom komentar ini. Oke, cukup sekian untuk struktur paragraf. Ciao.